Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kajian inspirasi sirah pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang diberi judul yang lebih berharga dari kasih sayang seorang ibu. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai pamannya karena memang keturunan dari Zuhrah yang merupakan keluarga dari ibu beliau yaitu Aminah. Dalam usianya yang masih muda yaitu usia 17 tahun, dia sudah memilih satu keputusan besar untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW, yang dia ceritakan pada suatu saat dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berada di dalam satu kegelapan yang tidak bisa melihat sesuatu apapun di sekitarnya. Tiba-tiba kemudian muncul satu cahaya pada kegelapan itu, suatu cahaya bulan yang menerangi. Lalu kemudian dia mengikuti cahaya itu. Dan kemudian dia melihat ada orang-orang yang juga mengikuti cahaya itu yang lebih dulu daripadanya. Maka dia melihat orang itu dan ternyata orang tersebut adalah Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian ia bertanya, "Sejak kapan kalian berada di sini?" Mereka menjawab, "Baru beberapa saat." Maka dalam mimpi tersebut kemudian mendengar Rasulullah SAW mengajak kepada Islam, dan ternyata ketiga orang tersebut telah mendahuluinya dalam masuk Islam. Maka tak lagi menunggu lama dia mendatangi Rasulullah SAW di suatu tempat Syi'ib Aziyad, yang pada saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan sholat asar atau sholat pada waktu asar sore hari, walaupun bermakna ini sholat yang dilakukan sebelum turunnya kewajiban sholat 5 waktu, yang pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat di waktu pagi dan sore hari hanya 2 waktu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk ke dalam Islam menjadi barisan Rasulullah SAW. Namun kemudian ibunya yang selama ini sangat mencintainya dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas sangat menyayangi ibunya. Ketika keduanya hidup di dalam keluarga yang saling mencintai, keluarga yang bahagia antara anak dan orang tua. Tetapi kemudian ketika ibunya itu mengetahui bahwa anaknya telah masuk Islam, dia sangat marah. Ibunya sangat marah. Lalu dia berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kamu peluk ini? Kalau tidak kamu meninggalkan agamamu." Dia mulai kemudian memberikan ancaman. "Aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku mati. Sampai kamu nanti akan dicela oleh orang-orang karena telah membunuh ibumu sendiri." Lalu kemudian Sa'ad sebagai orang yang berbakti kepada ibunya, dia mengatakan dengan halus kepada ibunya,
Ya umma, wahai ibuku, la taf'ali, jangan kau melakukan itu. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agama ini. Maka 1-2 hari berlalu dan betullah apa yang dikatakan oleh ibunya bahwa dia akan mogok makan dan minum. Sampai kemudian ketika Sa'ad menemui ibunya, dia berusaha untuk memujuk agar mau makan dan minum, tetapi kemudian dia tetap di dalam ancamannya tersebut, sehingga kemudian ibunya menjadi terlihat lemah, bahkan mulai berkurang kesehatannya dan juga mulai kurus tubuhnya. Melihat kondisi seperti itu, tentu sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, terutama ibunya, tentu melihatnya merasa sedih. Tetapi keimanan yang telah merasuk di dalam hatinya tidak bisa digantikan oleh apapun. Sampai dia mengatakan kepada ibunya, wallahi, demi Allah, ya lau kanat laki alfa nafsin, kalaulah engkau wahai ibuku memiliki 1000 jiwa, fakharajat nafsan, lalu jiwa itu kemudian keluar satu persatu, ma taraktu dini li hadza li syai'in, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini dikarenakan oleh sesuatu apapun. Dengan keteguhan Sa'ad ini, dengan kekuatan iman yang ada dalam hatinya yang kemudian memberikan kesadaran kepada ibunya bahwa ternyata anaknya ini tidak main-main. Dia sangat berpegang teguh terhadap agama yang telah dia peluk. Akhirnya kemudian ibunya kalah juga. Dia kemudian mau setelah itu makan dan minum. Dari kisah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengannya, yaitu dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu bersungguh-sungguh untuk mengajak agar kamu musyrik, menyekutukanku yang kamu tidak memiliki ilmu terhadapnya, janganlah kamu mengikuti keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya di dunia ini dengan cara baik. Sa'ad bin Abi Waqqas telah mampu mengamalkan ini. Ketika ibunya berusaha dengan sangat sungguh-sungguh, bahkan rela untuk tidak makan dan minum agar Sa'ad kembali menjadi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian Sa'ad tidak mematuhinya, walaupun selama ini dia sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu dan kedua orang tuanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berpesan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sa'ad bin Abi Waqqas telah mampu menolak ajakan tersebut dari ibunya dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, tanpa menghilangkan prinsip yang sudah tertanam di dalam dirinya. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada yang bisa menandingi harga yang paling mahal di dalam diri kita, yaitu keimanan. Sekalipun itu adalah orang tua kita, sekalipun itu adalah ibu kita yang memaksa kita untuk keluar dari keimanan tersebut. Karena sebesar apapun, bahkan Allah dan Rasulnya menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa terbalaskan. Tetapi
keimanan yang ada dalam diri kita lebih berharga dari itu semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Meskipun pada suatu saat mungkin kita akan kehilangan kasih sayang ibu ataupun kasih sayang kedua orang tua kita, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berhenti kepada kita. Untuk itu mari kita mencoba untuk beristiqomah di dalam keimanan. Jangan pernah berputus asa dengan berbagai cobaan yang kita hadapi di dalam keimanan kita. Inilah inspirasi yang besar dari kehidupan orang-orang soleh yang ada di sekitar Rasulullah SAW, yaitu para sahabat telah meninggalkan jejak kepada kita agar kita mampu mengikuti jejak langkah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.